Kami mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Fakultas Pasca Sarjana, Program Studi Magister Pendidikan Agama Kristen semester 2. Perkenalkan, nama saya Max Ayer bersama Jeffrey Baru. Kami akan mempresentasi tugas kami dari mata kuliah Desain Pengembangan dan Pembelajaran Pendidikan Agama Kristen, dosen pengampu Dr. Adi Saimo. Topik yang kami bahas ialah pendidikan anak dalam keluarga Kristen di tengah transformasi dan era globalisasi. Sumber daya manusia yang berkualitas sering dipengaruhi oleh faktor pendidikan yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Yang pertama ialah keluarga. Pendidikan dalam keluarga atau pendidikan informal merupakan pendidikan terutama yang memberikan andil terbesar dalam pembentukan kepribadian anak-anak. Selanjutnya ialah keluarga. Keluarga memiliki peran untuk memberikan pendidikan tentang nilai-nilai bagi anak-anak agar anak-anak menjadi angkatan berikut yang memiliki nilai moral serta spiritual baik secara kehidupan pribadi, keluarga maupun masyarakat. Dalam keluarga, anak-anak diperkenalkan norma, aturan, kebiasaan, sikap, etika, dan hal-hal lainnya melalui teladan dan aplikasi yang diterapkan oleh anggota keluarga, terlebih oleh orang tua. Selanjutnya ialah pendidikan. Pendidikan secara sederhana adalah proses transfer pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan dari seorang guru kepada murid melalui bimbingan, yang akhirnya murid dapat mengetahui dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang didapatnya. Pendidikan Kristen. Pengertian pendidikan Kristen yang disampaikan oleh Samuel Sejabat dengan mengutip Robert W. Pasmino adalah proses pemindahan pengetahuan, nilai-nilai, sikap-sikap, dan keterampilan serta tingkah laku berdasarkan iman Kristen yang dilakukan secara masif, teratur, dan memiliki hubungan keterkaitan secara terus-menerus dengan bantuan ilahi dan manusiawi. Dari pemikiran Pasmino dipahami bahwa pendidikan Kristen berbeda dengan pendidikan secara umum. Pendidikan Kristen tidak hanya menekankan pada pengetahuan akan ajaran agama Kristen, melainkan cara mengaplikasikan ajaran itu. Dalam Ulangan 6 ayat 4-9 berbicara tentang perintah Allah kepada bangsa Israel secara detail dan tegas tentang tugas orang tua dalam mempersiapkan anak-anak untuk kehidupan mereka. Penyataan terbesar dari Allah yaitu karya keselamatan yang Allah kerjakan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karya ini harus diajarkan kepada anak-anak mulai dari dalam keluarga. Pentingnya ajaran ini dalam keluarga juga dikuatkan oleh penyampaian Musa kepada bangsa Israel. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Jeffrey. Pendidikan keluarga. Nandari Pastica Wegiu menegaskan bahwa pribadi yang paling bertanggung jawab terhadap proses pendidikan anak-anak adalah orang tua dalam keluarga Kristen. Orang tua memberikan dampak yang besar dan kuat bagi kepribadian anak-anak. Dalam keluarga, orang tua ditempatkan sebagai tonggak pendidikan utama dan yang pertama. Setiap pendidikan pasti memiliki arah dan rancangan capaian yang harus dicapai, tak terkecuali pendidikan dalam keluarga. Oleh karena itu, kesadaran orang tua akan fungsi dan perannya dalam membentuk anak-anak perlu dipahami dengan baik. Hal ini sesuai dengan pemahaman yang disampaikan oleh Stephen Tong, bahwa orang tua yang baik adalah mereka yang merencanakan masa depan yang baik bagi anak-anak yang Tuhan titipkan. Selanjutnya adalah pendidikan Kristen dalam keluarga. Tempat yang tepat untuk mengajarkan anak-anak tentang Tuhan melalui berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan adalah keluarga.
Oleh karena itu orang tua harus dapat membiasakan anak-anak untuk taat kepada Tuhan, dan orang tua melalui praktik teladan hidup yang akhirnya menjadi style hidup anak-anak atau gaya hidup anak-anak. Orang tua harus mampu membangkitkan keinginan anak-anaknya akan Tuhan dan melakukan hal-hal yang baik untuk masa depan mereka. Kebutuhan terbesar dan kebutuhan dasar anak harus dipahami oleh orang tua. Orang tua dalam keluarga sebagai tempat anak belajar harus memahami kebutuhan dasar anak. Salah satunya adalah kebutuhan bahasa cinta yang disampaikan oleh Manurung. Menurut Manurung, rangsangan dari dalam keluarga yang diberikan oleh orang tua dapat mempengaruhi perkembangan anak-anak. Hal ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Joyce Anneke Ratu. Kehidupan anak-anak dan pendidikan anak-anak harus diperhatikan oleh orang tua. Karena apa? Karena anak-anak hidup di zaman yang mengalami transformasi dan globalisasi. Apa itu transformasi? Transformasi itu sendiri terdiri dari dua kata. Transformasi itu sendiri terdiri dari dua kata, yaitu trans yang artinya across atau beyond, sedangkan form artinya bentuk. Jadi transformasi yaitu perubahan bentuk yang melampaui cover. Dengan demikian, apabila manusia ingin mentransformasi perilaku, maka yang transformasi pertama adalah pikiran. Perubahan pikiran atau mindset seseorang akan membawa kepada perubahan sikap dan perilaku yang dapat dilihat, dapat diamati, serta dapat diukur. Dan perubahan perilaku ini terjadi melalui tahap demi tahap atau step by step. Tidak terjadi secara kaget seperti itu. Tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui sebuah proses, yaitu step by step. Lain halnya dengan perubahan posisi yang bisa saja terjadi seketika. Misalnya saya berdiri di sini, saya baru pindah ke sini, maka bisa saja terjadi seketika. Ya. Sedangkan globalisasi adalah pertumbuhan atau perubahan yang sangat cepat melewati batas-batas negara karena adanya hubungan keterkaitan dalam hal kebutuhan-kebutuhan yang urgent atau yang penting yang harus diubah. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia di dunia ini adalah sebuah keniscayaan yang harus dijalani, dan dengan berbagai arus perubahan yang ada, manusia harus bijak untuk mengikuti ataupun untuk menolak. Ya. Misalnya keyakinan akan kebenaran Alkitab tidak boleh goyah dan tidak boleh berubah. Kebenaran manusia di dunia ini yang penuh dengan kedinamisan serta serba cepat ini, manusia diperhadapkan dengan berbagai risiko, terutama keluarga Kristen dalam mendidik anak-anak mereka. Meski demikian, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak untuk menghadapi kehidupan sekarang maupun kehidupan di hari yang akan datang dengan lebih baik lagi. Pada akhirnya kita tiba pada kesimpulan daripada materi ini, yaitu bahwa transformasi maupun globalisasi adalah perubahan yang besar dan yang cepat yang terjadi dalam kehidupan manusia yang tidak bisa dielakkan ataupun bahkan disembunyikan seperti itu. Perubahan tersebut perlahan mengubah segala sendi-sendi kehidupan sosial manusia, bahkan berbagai aktivitas yang menjadi pekerjaan manusia sudah dapat digantikan oleh peran mesin-mesin. Perubahan-perubahan ini dapat memberikan efek domino bagi manusia, baik secara positif maupun secara negatif. Ya. Oleh karena itu, manusia harus mengendalikan perubahan, bukan dikendalikan oleh perubahan. Sekali lagi, manusia harus mengendalikan perubahan itu sendiri, bukan dikendalikan oleh perubahan. Apabila hal ini dikaitkan dengan pendidikan Kristen dalam keluarga, maka pendidikan Kristen dalam keluarga adalah menjadi tembok pertama dan yang terakhir dalam menghadapi gejolak perubahan yang seakan tak menentu dan kuat ini yang terjadi di dunia ini. Peran vital orang tua sebagai peletak dasar iman Kristen bagi anak-anak harus mendekatkan diri dan menyatu dengan Tuhan, seraya mempraktekkan teladan hidup menurut nilai-nilai Kristiani kepada anak-anak. Pembiasaan kehidupan rohani, liturgi, baik itu berdoa, membaca Alkitab, renungan firman Tuhan harus dilakukan bersama anak-anak, sehingga akhirnya anak-anak menjadi kuat dan dekat dengan Tuhan, sehingga anak-anak memiliki fondasi iman yang kuat walaupun menghadapi perubahan zaman yang semakin cepat dan semakin kuat ini.
iman mereka tidak digoyahkan oleh perubahan zaman. Mereka tetap kuat kokoh di dalam Tuhan. Demikian hasil presentasi kami. Materi yang kami sampaikan hari ini kiranya bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.